Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dan pola pikir sejarah, yaitu ada konsep diakronik, konsep sinkronik, dan konsep kausalitas. Konsep diakronik dan konsep sinkronik. Konsep diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata dia yang berarti melalui dan kroniks yang berarti waktu. Model diakronik digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerakan dalam waktu dari kejadian-kejadian yang konkret menjadi tujuan utama sejarah. Dengan demikian, model diakronik merupakan model yang dinamis, artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Konsep sinkronik. Konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Konsep sinkronik sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, dan antropologi. Adapun contoh diakronik dan contoh sinkronik. Contoh diakronik. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1930. Contoh sinkronik. Kehidupan ekonomi pasca Perang Diponegoro. Dari dua contoh ini dapat terlihat perbedaan. Contoh diakronik menekankan pada waktu kejadian, yaitu tahun 1825 sampai 1930. Sedangkan contoh sinkronik menekankan pada aspek-aspek sosial, salah satunya yaitu aspek ekonomi. Sedangkan diakronik tidak menekankan mengenai aspek-aspek sosial, melainkan menekankan pada bagaimana jalannya sebuah perang. Konsep kausalitas. Sejarah merupakan ilmu yang berhubungan dengan sebab akibat atau disebut dengan kausalitas. Model kausalitas berupaya menjelaskan peristiwa sejarah dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintetis hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat menunjukkan bahwa setiap fenomena atau peristiwa merupakan akibat dari sebelumnya. Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa konsep kausalitas dalam sejarah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis monokausal, yang kedua analisis multikausal. Analisis monokausal mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor. Analisis multikausal mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa karena beberapa penyebab. Contoh analisis monokausal adalah pelaksanaan sistem tanam paksa pada masa kolonial. Sistem tersebut diterapkan karena pemerintah Belanda ingin mengisi kekosongan kas negara. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan tanam paksa untuk di daerah koloninya. Contoh analisis multikausal. Jatuhnya rezim Orde Baru terjadi karena krisis multidimensional.